Estesnya sudah keluar, berarti 5 kali penggunaan. Akankah masih tetap 100% win rate? Atau akan dibongkar oleh Deospol di game kali ini. Jadi langsung saja menuju ke Land of Dawn. Let's go! Ternyata perubahan itu datang dari sisi Blacklist International, bukan dari Deathpool. Ya, dan ini menggunakan Estes. Hero Legacy yang biasa dipakai oleh Blacklist juga. Tadi ya sebenarnya kalau mereka mau tetap Tiger juga menurutku masih oke-oke aja ya. Tapi dengan adanya Estes, ini team fight-nya bakal lebih panjang lagi dan nggak perlu terlalu fokus untuk ngambil yang namanya Netherrealm. Iya, tapi malah aku mikirnya karena mungkin Master Basic ngeliat game pertama Yue ini lebih berfokus untuk ngasih Victory Fight Arcane Shade. Dan Netherrealm yang mungkin agak susah digapai sama Yue. Iya. Nah mereka fokusin untuk bawa satu yang bisa ngejamin team fight panjangnya, yaitu Iya. Estes. Ini harusnya kalau bisa dilihat dari Deospol ya dengan deretan hero yang sama. Mungkin mereka bisa melakukan strategi yang sama tapi mengurangi dari kesalahan yang mereka lakukan di game yang pertama ya Om. Ya, dan kalau kita membuka ya melihat sedikit emblem dari kedua supportnya ini. Dari Angelanya masih punya Inspire. Dan juga dia punya Focusing Mark ya. Tapi bedanya jelas Estesnya ini full kaki loh, full cardio dia. Ngikutin deh kemana-mana. Tuh. Cardio. Jadi cepat untuk bisa backupin. Wilderness Blessing, Agility, Quantum Short. Kalau menurut aku lebih bahaya Om. Kalau tadi di game yang pertama dengan Renege menggunakan dari Tigreal, itu setidaknya ngedinai player lain untuk tidak bisa memberikan damage gitu kan. Tapi dengan adanya Estes, berarti teman-temannya ini emang benar-benar bisa perang fokus, terus. ya, betul, bisa fokus perang, darahnya nambah mulu gitu. Jadi nggak perlu takut lagi untuk nahan Turtle, nahan di Lord. Itu bisa untuk dilakukan. Ya sejauh ini 2 menit awal tidak terlalu banyak pergerakan yang cukup berarti ya. Iya. Nah, pancingan tuh. Pertama keluar 1, keluar 2, keluar 3 rupanya. Beranak ya tiba-tiba ternyata yang nunggu ada anak-anak aneh di belakang. Yap. Dan seperti biasa Blacklist akan coba untuk melakukan bait saja di area Lordnya dan Edward tentunya yang akan bertujuan untuk memecahkan biasanya atau mengusir satu pemain. Yep, sementara sekarang coba lihat ada pergerakan yang udah mereka lakukan. Netherrealm langsung dikeluarkan pula di mana sekarang pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya malah belum dicolek dengan begitu banyak damage yang masuk, tapi Turtle sedikit lagi berpisah. Turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Sensui. Pertempuran terus terjadi. Sedikit lagi berpisah, First Blood-nya berhasil langsung mereka amankan. Magister pula langsung menghilang, Yue-nya tertinggal sendirian. Dan Sao sudah memulai dari perang psikologisnya. Iya, 2 pemain yang berhasil ditumbangkan tentunya dari Deathpool dan First Blood yang didapatkan. Meskipun Blacklist mereka sempat untuk nge-secure Turtle-nya, tapi ternyata team fight-nya lumayan dipancing cukup panjang dari sisi Deathpool. Ya, dan bahkan Deathpool yang keluar ya, come on top untuk team fight seperti itu tadi. Meskipun Turtle ya diambil oleh Blacklist. Ini untuk kemenangan kecil yang bisa diraih oleh Deathpool tadi. Karena mereka punya burst damage yang cukup juga. Mereka punya penalty zone, mereka tadi masih punya Ghost Bursters dari Sunset Lover. Tapi bottom lane-nya ini masih dicicil juga loh. Masih dimenangkan oleh Edward. Gimana nih? Habis ini dia bisa pergi ke landing lane, ke tengah, dia mau ngecek ke tengah, dia mau silaturahmi bentar, bisa gitu. Iya. Mobilitasnya ada, nikmat banget. Bakal menang juga dari segi item terlebih dahulu ya untuk Edward. Apalagi dapetin turtle pertama juga tadi. Dan segi networknya tentunya akan sedikit berbeda jauh dibandingkan dengan Kit Bomba. Dan Edward bahkan berhasil untuk dapetin kelomangnya kok. Waduh. Ini Karvi juga gak dibiarkan nyaman ya. Buset, ditabrakin dong, oke. Magister memang benar-benar pede ya. Untuk bisa memulai dari sebuah pertempuran yang akan terjadi di atas. Sebenarnya 4 player yang udah mulai berkumpul, tapi Karvi lebih memilih untuk menghilangkan ke arah satu wave minion akan masuk dan juga menabrak ke arah auto turret yang dia milikin. Iya, team fight-nya dipukul mundur sampai ke area turret. Jadi memang bakal main lebih aman karena posisi mereka tahu ada Sao yang dimana memang hard guard-nya juga bisa muncul kapan saja. Ya, dan itu tadi untuk hard yang masuk juga 4 lawan 4 masih bisa ditahan oleh Blacklist International. Jadi kedua tim ini mereka masih punya potensi untuk saling mengalahkan satu sama lain karena punya healer. Iya. Dan jelas ada Estes, tinggal siapa yang jauh lebih durable nanti atau sudah menyelesaikan itemnya terlebih dahulu. Nah, berbeda dari game pertama ya, sekarang malah aku ngeliat Magisternya yang lebih peka untuk bisa nge-cover damage dealer-nya kok. Dan juga bedanya ya gak ada lagi untuk efek sisi area kan, seperti Implosion. Jadi mereka harus ekstra kerja lagi meskipun memang mereka punya healer, tapi mereka butuh item defense sekarang. Yang ngasih efek sisi mungkin dari Edward sekarang, bakal coba untuk nge-share pergerakan Magister, bakal coba dipukul mundur dan Blacklist. Tentunya selalu siap dengan 4 pemain.
untuk mendapatkan objektif turtle yang kedua. Tuh enak yang bawa Estes adalah mereka mau lama-lamaan di area turtle ataupun Lord juga udah enak banget. Dan penalty zone yang mulai connect kembali. The Kid Bombas luar biasa sekali melakukan sebuah inisiasi dan juga memulai jalannya pertandingan dan juga pertempurannya tersebut. Bahkan sekarang energy-nya berhasil lagi dihancurkan. Edward satu terakhirnya. Edward berhasil dihancurkan pula, dua player di area tersebut langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wow, Dashful ternyata mereka meskipun tidak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, tapi at least 2 pemain berhasil ditumbangkan. Ini dari tadi ya, The Bombas penalti benar-benar luar biasa loh. Dan barusan, coba lihat, Kid Bomba again and again membuat dirinya hilang agar fokus ke dia, teman-teman yang selamat. Iya, tapi dia terlalu maju juga Dalam sih banget. sampai turret Dalam kedua situ ya dia. kok. Bener, dan itu gak ada source lagi untuk bisa escape dari sana. Jadi mau gak mau memang harus memberikan diri dia juga. Dan Dustful memang mereka masih bisa bertahan dan menurutnya cukup bagus banget ya. Apalagi mereka punya Baxia yang harus bisa dimaksimalkan apalagi dari early game semasa Estes belum punya item-item defense. Yep. Waduh, perbedaannya udah boleh-boleh nih. Oke, untungnya masih bisa mengamankan dari Orange Buff tersebut. Tapi sekarang ada 4 player yang harus dihadapin. Magister banget. terlalu dalam untuk bisa menghadapi dan hampir saja. Terkena kembali. Magister untungnya masih berhasil pergi. Tapi barusan Karpi juga mengeluarkan Tonopar Memory tapi terlalu tebal. Wah, Sao bener-bener nahan hard guard-nya. Padahal tadi aku udah mikir, oke ini Sao punya hard guard bisa keluar untuk nge-cover ke arah Magister. Tapi dia percaya Magister ternyata masih memiliki Baxia Immunity yang bisa dipakai untuk menahan setidaknya gempuran dari Blacklist International. Ini serius, Outer nggak cukup mau langsung ke inner ini. Wah, terus itu di heal terus-terusan juga ya. Iya, makanya. Lupa rumah nih semua nih. Udah maju aja terus ya, dari UE-nya juga yang udah dia nggak butuh untuk mundur sama sekali. Ada NOD yang akhirnya dibeli oleh Blacklist International tadi tangan UE. Jadi bukan enchanted untuk first item bagi Valentina. Sekarang mengarah ke NOD. Necklace of ya? the Range, betul. Dan Reina J ternyata yang memang sempat diincar ya berkali-kali sama Dashful. Mereka harus sudah mulai respect karena damage-nya Oheb udah mulai berasa nih. Tadi tuh ngepok ke arah Magister aja udah mau nangis Magister-nya. Bener-bener. Itu kalau nggak ada, iya kalau nggak ada Baxia Immunity mungkin masih bisa ditumbangin sama Oheb. Nah, apalagi sekarang Oheb sudah punya Berserker Fury. Wah, ada Berserker nih Karpi. Waduh. Holy shot yang memang connect. Ngeri banget dong. Stacknya terjaga sekali, damage-nya masuk, meledak tuh. Iya. Dan bahkan tahun 4 memori gak berfungsi apa-apa karena adanya Estes tadi di sebelah. Udah. Ini bakal sulit sekarang untuk Dashful. Mereka sudah mulai masuk ke dalam skema permainan dari Blacklist International. Pelan-pelan semua objektif mulai diambil dari turretnya, dari hero-nya mereka juga. Dan Oheb ini udah sangat-sangat bebas. Aku nggak ngelihat pressure dari Dashful ke arah Oheb sama sekali sih. Dan kalau misalnya memang mau dicoba pun, ingat masih ada Estes untuk Reina J. Jadi kayak Dashful pun mungkin mengira, oke kita sulit untuk ngegapai Oheb, jadi kita coba rontokin aja di sisi depannya. Waduh, makin branded nih impact-nya. Inner turret di atas dijebolin, tengah outer turretnya tumbang, ada perbedaan item sekarang. Yap. Mungkin dari Gold Lane yang paling kelihatan ya. Gila jauh banget. Memang sama-sama 2 item, tapi itu item mahal loh Berserker. Iya, Berserker sekarang sudah mahal ya pun. 2.500 dan harganya banyak banget ya, naik 250 dia. Iya. Dari 2250 Agak ke nangis ya 2200. pemain UNMM sekarang ya. Iya, lebih mahal 20 dibandingkan Endless. Iya. Endlessnya 2480 tuh. Aduh. Oh, Yue ternyata langsung bikin ke arah ini juga ya. Lightning Truncheon. Yep. Ternyata nggak bikin ke arah Enchanted tadi. Ya, hari Enchanted kan. Ya sedikit beda memang untuk build-nya, tapi gak ada masalah memang. Karena secara untuk Clock of Destiny sekarang juga udah mulai bisa di-bypass ya. Orang-orang kan sudah nggak melihat bagaimana Lightning Truncheon-nya ini aktif dari total mana pool-nya kita. Tapi lebih ke dari magic power yang kita miliki. Dan Makanya gede-gedein aja Om ya. Udah, Holy Crystal lah, Blood Wings lah. Itu tuh yang dipakai plus Lightning Truncheon tuh. Untuk jadi pendampingnya. Iya. Dan sekarang lihat Yue mendeal damage yang begitu besar. Dan Kid Bomba nomor 1. Berbeda dengan Karvi. Yang ternyata Karvi agak sedikit tertinggal ya tadi ya. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir. Kita ngelihat Blacklist International mereka cukup perfect di game yang kedua. Tidak tersentuh juga dari sisi turretnya untuk dari sisi Dashful. Gak dibiarkan untuk menyentuh ke arah turret di area mid itu baru setengah tuh.
Plus adanya perbedaan juga kan di dalam level yang dimiliki oleh Bagstar dan juga Iya. Sensui. Terlalu beresiko juga di sebelah. Mereka juga gak kekurangan dari sisi HP. Mereka punya Estes. Estes bisa terus memberikan healingan. Penalty zone dia boleh masuk lagi. Kid Bomba tadi sudah memulai genderang beranda juga. Mereka melakukan sebuah tempuran di area tersebut. Tapi lagi dan lagi coba lihat. Oheb dalam keadaan di mana dirinya pun masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage begitu mengerikan. Magistor again and again menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Sunset Lover terlalu berani untuk bisa menjadi mata-mata di dalam rerumputan, harus mundur. Wah, Oheb dan juga Reina J yang akan menjadi kunci team fight untuk Blacklist International di menit yang ke-10 kali ini. Mereka nggak bisa numbangin lini belakang dari Blacklist, ini susah banget untuk Desmond sendiri. Terjaga gitu loh Cintar dari stacknya Iya. yang dimiliki oleh Oheb ini loh. Damage-nya bener-bener nggak berasa, perbedaan 7.100 kok Ya. di menit ke-10 kali ini. Buset. Dan bahkan lihat, Edward aja tadi di area team fight di Lord itu, dia narik ulur biar nunggu Reina J punya healing loh. Ya, dan kita selalu melihat bagaimana efek heal ya, atau kabel-kabel nih yang bisa diciptakan Estes. Ini jarang putus, kecuali memang playernya yang mutusin yang maju ke depan. Yep. Lu lihat tuh perpindahan dari Oheb dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Positioning dia bagus banget. Positioningnya juga, stacknya juga bisa dia jaga. Tapi barusan ada sebuah pergerakan di mana tadi Edwardnya mulai masuk ke bagian depan. Dan juga dari Lordnya mulai masuk di area yang berbeda pula. Lordnya sudah ingin bertamu. Tapi Sensui masih melihat ada kecewaan. Yu-nya tidak ingin maju terlalu dalam juga. Iya, Kid Bomba memang udah selesai dengan satu buah Blade Armor, tapi dengan posisi 3 turret base yang tersisa untuk Desvolt, ini akan jadi satu momen yang sulit banget. Apalagi dari sisi network goldnya ini jauh banget. Yap. Nih seakan-akan dari itemnya memang sudah dipegang oleh Blacklist dan mereka tinggal jalan saja untuk mainin front to back. Oke. Emang ada si Halbert sih. Waduh, itu dia Kid Bomba. Satu yang terakhir dari Kid Bomba. Berhasil lagi dihancurkan. Kita tidak akan melihat untuk beberapa saat ke depan ya. The Bombas penalti. Emang benar-benar tidak bisa dikeluarkan kembali. Iya. Padahal tadi dia baru jadi ke arah Blade Armor, Pak Pulung. Tidak Tapi kuat. kayak nggak berasa loh Blade Tidak kuat Armornya. sih. Tuh lihat tuh. Oh, udah sakit banget Pak Pulung. Iya, belum lagi OM-nya pede banget ya. Itu nggak putus-putus tuh talinya tuh. Iya makanya tuh Dia talinya. hanya tinggal memikirkan bagaimana pool mananya aja udah. Dan yang dari Dustful kan, mungkin status mereka sekarang adalah untuk tim fight-nya. Mereka bisa prolong tim fight, mereka punya Nether Realm. Tapi jangan lupa, karena yang di copy Nether Realm, tim fight-nya bakal 2 kali lipat lebih panjang lagi. Karena ada heal di belakang. Iya, setelah Netherlands selesai, ada heal-nya itu. Ada heal lagi. Kapan selesainya tim fight-nya? Selesai. Malah paket kumplit, malah bisa dibilang ini kegocek jadinya dia 10. Ayo nggak apa-apa, kita sepertinya sama hero-nya. Yang Beda. terakhir kecele. Betul. Dan satu lagi, ini Kecele. dari Dustful-nya. Mereka masih tetap main front to back. Iya, Mereka gak ada yang bisa nangkap belakang kecuali Flicker dan juga penalty zone. tapi ya penalty zone pun jaraknya juga nggak sejauh. Iya, gak sejauh misalnya kalau Yuzong yang langsung lompat ke belakang. Iya. ya kan? Lapu-lapu misalnya. Ya meskipun ya Yuzong kelihatan lah ya patternnya ya. Tapi at least dari Kid Bomba ini ngelawan Blacklist yang sebenarnya di menit-menit mid to the late game ini mereka lebih nungguin team fight dari musuhnya terlebih dahulu sih. Jadi mereka benar-benar nunggu opening atau inisiasi yang dibuka sama Despolt. Mereka nggak perlu yang harus jemput bola, mereka benar-benar nunggu untuk nge-counter bola datang dari Despolt. Betul. Nah, ini. Tapi Apalagi bolanya di tangan Oheb tuh. bolanya kan ada di Bruno. Iya, tuh. Ini mau ditahan sampai menit 20 juga ayo nih. Ada Estes nih. Sini, sampai menit 20. Yang di Lordnya ya. Ih, loh. sama. Wah, Yang dilihin Lordnya. bisa gitu ya. Waduh, dan sekarang lihat Blacklist. Mereka udah berada di kondisi yang benar-benar mendominasi sekali. DAS lagi udah. Untuk dari OHM yang terakhir kan. Queen of Nature, iya. Di freeze purple. Udah di freeze tuh. Lord di tengah. Wave minion di atas, di bawah juga mereka jalanin. Waduh. Clear wave disiplinnya juga luar biasa bagus sih. Itu belum fleeting time loh Reina J. Tapi dia udah punya Oracle setidaknya untuk menambah healnya. Dan kali ini Demon Hunter Sword di tangan Oheb. Buset dah Edward, ada dua orang yang mendadak tadi langsung salto kayak begitu, langsung ditampol begitu saja. Bahkan barusan ada tonopan memori yang sudah dikeluarkan tapi ternyata impactnya masih belum terlihat. Bahkan sekarang Kid Bombay pun langsung menghilangnya dengan sangat cepat. Karpia pun langsung menghilang. Begitu banyak player dimiliki oleh Dios pula menghilang dengan sangat cepat dan 14 menit 26 detik. Lebih cepat dibandingkan game yang pertama, hanya 14 menit saja. Dan match point di tangan dari Blacklist International. Yap, totally dominated.